Ya, kalau tadi pertanyaan terkait dengan dampak terhadap perekonomian, sebenarnya kita bisa bilang relatif minim. Karena Indonesia sendiri, exposure perekonomian Indonesia terhadap ekspor itu hanya 20%. Hanya seperlima dari total perekonomian kita. Lebih spesifik lagi, exposure Indonesia terhadap ekspor ke Amerika Serikat itu hanya sekitar 2,2% dari total perekonomian Indonesia. Jadi memang sangat kecil versus mungkin Vietnam, Thailand, Malaysia itu yang besar. Tapi kalau pertanyaannya adalah dampak terhadap pasar keuangan, ini yang sudah sangat signifikan kita rasakan. Hari ini kita lihat IHSG kita turun sekitar 7,9%, rupiah kita juga melemah ke arah 16.800, fixed income atau SBN itu juga mengalami kenaikan yield. Nah, disinilah di pasar keuangan kita lihat dampaknya lebih terasa. Memang tidak lepas juga dari aksi panic selling dari investor, karena juga kita tidak bisa memaksakan investor harus rasional. Oh iya, dampak tarif ini kan harusnya kecil terhadap ekonomi, maka harusnya koreksi pasar kecil. Nah, ini tidak bisa. Tentu akan ada pertimbangan lain, opsi-opsi lain selain Indonesia, di mana akhirnya kita mengalami capital outflow di hari ini. Ya, secara keseluruhan, secara garis besar, Bahana tidak merubah signifikan strategi investasi. Kita masih akan melihat aset fixed income atau SBN itu masih cukup menarik hingga akhir tahun. Di sisi lain, saham bahkan sebelum libur Lebaran, sebelum adanya trade war ini, itu sudah cukup menarik. Dan bahkan dengan penurunan hari ini 7,9%, ini semakin menarik lagi. Jadi memang kita melihat pasar kita sudah cukup tertekan sebelum adanya tarif. Dan setelah adanya tarif ini memang ketidakpastian meningkat, tapi tentu juga ada opportunity yang kita lihat, walaupun timing nanti penting. Karena bagi sebagian investors, ada yang mungkin tahan dengan volatility, maka bisa memanfaatkan bottom ya, mencari bottom, bisa mulai membeli. Atau mungkin bagi investor yang tidak terlalu suka dengan volatility, itu bisa cenderung menunggu sampai nanti situasi jelas sudah mereda. Karena perkembangan trade war ini tidak ada yang tahu akan seperti apa, bagaimana nanti kebijakan lanjutan dari Trump, bagaimana nanti tindakan balasan dari Tiongkok. Ini menurut kita belum ada kejelasan, sehingga akan sangat berisiko jika investor mengambil langkah yang bold ya, langkah tegas di saat seperti ini. Mungkin kita lebih tenang dulu, kita tunggu dulu sampai dengan situasi mulai mereda ya, kita bisa berpikir jernih, pasar, investor lain juga bisa berpikir jernih. Di situ menurut kita baru waktu yang tepat untuk kita melakukan adjustment terhadap strategi investasi. Sehingga menurut kami tidak ada perubahan signifikan dalam jangka waktu yang sangat pendek ini. Kita cenderung menunggu dulu pasar seperti apa perkembangannya, sembari kita mempersiapkan strategi untuk keseluruhan kuartal 2 ini nanti kita akan ke arah aset kelas yang mana. Ya, kalau kita bicara soal opportunity kan berarti kita lihatnya fokusnya return ya, bukan volatility. Kita melihat di mana ada peluang kita bisa mendapatkan return terbaik. Kalau dari posisi ini sebenarnya kita punya ekspektasi akan return itu lebih tinggi, return itu lebih tinggi di kelas aset saham. Tapi akan ada volatility yang cukup tinggi. Sentimen yang mungkin berubah, arus keluar dana asing, apakah mungkin nanti akan ada kejutan dari results dari kuartal 1, atau mungkin bahkan secara teknikal ya, akan mungkin terjadi koreksi dalam lagi nih dalam beberapa hari ke depan, karena nanti saham-saham BUMN itu akan mengalami ex-dividend, di mana nanti dividen sudah dibayarkan, kemudian harga sahamnya tentu akan turun hampir sejumlah besaran dividen yang dibagikan. So, volatility di market masih akan ada, tapi kalau bicara soal peluang, menurut kami peluang paling besar itu adanya di pasar saham. Kedua baru akan ada di pasar obligasi. Dengan tingkat risiko yang jauh lebih manageable, jauh lebih bersahabat bagi mayoritas investor. Tidak ada salahnya mempertimbangkan aset kelas obligasi di saat seperti ini, apalagi mungkin hari ini obligasi 10 tahun Indonesia itu sudah berada di yield sekitar 7,1%. Ini angka yang tidak terlalu sering terjadi ya, dikasih 7,1% yield, menurut kami ini cukup menarik.